kurang tepat lah porsi belajarnya di PAUD itu gitu. Kan kebetulan kita milih sekolah yang udah banyak yang udah mendekati banget dengan si tugas milestone anak gitu gitu ya. Maksudnya tuntutan belajarnya nggak terlalu besar, nggak ada. Halo Sobat Mamhi semuanya, kembali lagi di Turnamen Tutur dan Tuntunan Kesehatan Mental. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi Mi. Pagi Mi. Halo Buke dan Kang Dika. Halo ya. Hari ini kembali lagi ya di podcast kita. Kalau udah ada Buke dan Kang Dika berarti bahas tentang Coba apa tuh? Apa ya? Segmen yang ditunggu-tunggu oleh ayah dan bunda semuanya ya. Segmen tentang parenting. Siap, bismillah. Oke, dan di segmen hari ini aku mau sedikit tanya nih. Banyak deh kayaknya, bukan sedikit. Lagi ini ya, Lagi in banget ya tentang sebenarnya akademik di PAUD. Itu kan banyak nih, nggak banyak sih ya. Aku banyak nemuin fenomena di sekolah PAUD itu adalah pelajaran-pelajaran yang nyerempet-nyerempet tentang baca tulis hitung kayak gitu ya Bu Kang Dika. Nah sebenarnya pelajaran baca tulis hitung itu tepat atau enggak sih diberikan untuk anak yang bersekolah di PAUD? Oke, jadi pertanyaannya tepat nggak sih ya sebenarnya dikasih Calistung? Karena memang kalau kita lihat fenomenanya juga ya kayak kata Tehmia tadi, ada anak-anak yang bahkan masih PAUD tapi nggak mau sekolah gitu. Jadi ya kita juga nemuin ya beberapa fenomena kayak gitu, dan ternyata pas di tanya lebih lanjut kenapa gitu ya, besok soalnya aku nggak mau baca, dia bilang loh kayak gitu. Ya kalau mungkin udah tuntutannya sampai segitu banget ya, itu artinya memang sudah mempengaruhi kualitas mental anak-anak ya, artinya memang perlu kita lihat lagi gitu. Secara umum sih sebetulnya akademik yang diberikan, kalau secara konsep psikologisnya ya, perkembangan kognitif pada anak-anak ini, mereka sebetulnya belum ke kemampuan baca, apalagi anak yang 4, 5 biasanya 3 juga ya, 3, 4, 5 ya kayak gitu. Udah ada yang mulai sekolah kan. Nah, prinsip-prinsip belajarnya sebetulnya yang diberikan lebih ke step by step, ke mengenal hurufnya dulu seperti itu, atau konsep-konsep misalnya hitung ya, konsep membilang dulu misalnya kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke belajar dia tahu angka 5 itu di dengan lambang bilangan yang seperti itu gitu ya, dia harus tahu konsepnya dulu. Oh, ada sejumlah benda yang misalnya bendanya ada segini banyak, itu artinya ada 5 seperti itu. Oh, 5 itu diwakili dengan lambang bilangannya seperti ini misalnya. Terus sebelum belajar menghitung juga dia harus tahu konsep membilang dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu juga ada batasannya ya, biasanya nggak langsung harus dia bisa hitung harus sampai 100 misalnya kayak gitu. Sebetulnya pada anak-anak usia 4 tahun biasanya sih di bawah 20 juga itu udah bagus seperti itu untuk menghitung. Itu mungkin ya buat kalau secara konsep perkembangan, ada sih beberapa anak gitu yang punya kemampuan kognitif yang di atas rata-rata. Nah, biasanya anak-anak ini yang memang perkembangannya lebih cepat gitu dari perkembangan anak-anak seusianya. Tapi kalau kita lihat kayak grafik normal
Itu kan yang normal itu kalau secara statistik biasanya ada 60 ya. Berarti sisanya 20 ke kanan, 20 ke kiri. Nah, yang 20 ke kiri ini yang ada di bawah rata-rata, 20 ke kanan itu ada di atas rata-rata. Nah, biasanya kalau fenomena yang aku lihat sekarang tuh orang-orang tuh patokannya ke yang 20 ke atas ini, padahal yang 60 ini lebih banyak gitu, kayak gitu. Jadi maksudnya perkembangan yang normal itu sebetulnya udah bagus banget, udah bagus artinya ketika dia punya tumbuh kembang kognitif yang normal, anak-anak ini bakal bisa mengikuti pola belajar dari akademiknya gitu. Tapi ada beberapa anak-anak yang punya kemampuan lebih memang. Nah, ini biasanya yang mengenal huruf lebih cepat, yang punya keinginan untuk belajar lebih, misalnya pengen tahu bahasa asing misalnya. Bukan berarti yang normal ini nggak bisa, bisa juga sebetulnya, tapi memang dia perlu perjalanannya yang sesuai dengan usianya juga. Nah, yang kuadran kanan ini memang kadang perlu diakomodasi juga kebutuhannya nanti. Kenapa? Karena kalau enggak mereka akan cenderung bermasalah perilakunya malahan. Jadi cenderung lebih aktif, cenderung lebih banyak explore kayak gitu. Bahkan kalau enggak di akomodasi tadi bisa jadi perilakunya kayak yang mengganggu, kayak yang ketika di lingkungan tuh kayak nggak mau diatur misalnya. Nah, ada yang jadi tampak bermasalah dengan perilaku itu. Tapi intinya tuntutan perkembangan ya balik lagi ke tugas perkembangan masing-masing anak itu. Sesuai nggak dia dengan usia mentalnya ya. Artinya pada anak-anak yang kuadran kanan tadi mungkin usia mentalnya bisa jadi dia 4 tahun tapi dia udah 6 tahun misalnya sebetulnya kemampuan kognitifnya. Jadi memang perlu disesuaikan. Tapi yang secara umum tuntutan pendidikannya mungkin ya kita perlu menyesuaikan ketika dituntut itu. Nah, ini ada mitos juga ya, ketika dituntut, apakah tuntutan yang ngedrill banget gitu kepada kemampuan kognitif anak akan membuat anak menjadi cerdas, menjadi gifted gitu. Nah, di semua literatur yang kita lihat, kita baca, ternyata enggak. Bahkan malah membuat anak-anak itu menjadi tertekan, frustrasi, kayak fenomena yang mungkin kita temuin itu gitu. Jadi intinya harus sesuai sama perkembangannya, usia perkembangan anaknya ya Kang. Jadi ya tadi basicnya harus kenal konsep dulu ya kayak gitu Kang. Jadi nggak harus anak usia PAUD 3, 4, 5 itu belajar calistung tuh kayak gimana gitu. Tapi yang penting itu tahu konsepnya dulu. Iya, jadi belajar calistungnya itu bukan calistung yang udah tambah-tambah, udah kurang-kurang, udah harus belajar membaca. Mungkin baca juga dia baru kenal huruf itu sebagian besar itu 5 tahun ya biasanya. 5 tahun itu baru kenal huruf besar, huruf kecil. Nanti baru konsepnya wah banyak banget tahapannya, nanti harus mengenal bunyi hurufnya, kemudian harus menggabungkan konsonan vokalnya dan seterusnya. Dan biasanya di usia berikutnya itu, di usia 6 tahun itu baru dia baca teknisnya gitu. Tapi kan kalau tuntutan sekarang ya kelas 1 itu harus sudah baca paham gitu. Jadi kan baca paham itu lebih tinggi lagi, membaca, kecepatan bacanya sudah harus sesuai dengan tuntutan di sekolahnya, dan dia harus sudah langsung memahami, padahal masih ada yang terbata-bata seperti itu. Nah, ini yang perlu mungkin disesuaikan ya, sehingga memang mental anaknya juga harus perlu dijaga gitu. Ketika enggak, dia akan malahan menarik diri, merasa enggak bisa, itu akan lebih berbahaya dan susah masuk untuk belajarnya lagi. Jadi ke emosi sosialnya juga berpengaruh ya Kang nantinya. Pasti berpengaruh banget. Kang, boleh dong share sedikit, jadi milestone anak usia dini itu apa aja ya? Oke. Ya, jadi secara umum ya tahap perkembangan kognitifnya mungkin ya. Tahap perkembangan kognitif
pada anak ya kayak usia 4 tahun gitu ya. Sebetulnya konsep-konsep sebelum dia mengenal huruf, dia harus tahu dulu konsep geometri sederhana, segitiga, kotak, lingkaran, kayak gitu. Itu kan bentuk dasar dari huruf ya. Nanti ketika dia belajar membuat bentuk-bentuk gitu kan, secara nggak langsung dia juga belajar bikin segitiga tuh. Prinsip dasarnya buat huruf A misalnya kayak gitu, O bulat dan sebagainya. Itu kan ada batasan-batasan usia juga, di mana anak-anak itu yang paling mudah tuh kan lingkaran ya. Lingkaran sama garis. Nanti tahap lebih tinggi lagi 4 ke 5 bikin kotak gitu. Yang agak lebih susah lagi nanti yang garis diagonal miring-miring bikin silang kayak gitu. Nah itu sebetulnya ada tahapan-tahapan sesuai dengan tingkatan usia. Kemudian sama kayak tadi misalnya belajar hitungan juga ya. Hitung sebelum dia tahu konsep angka, dia harus tahu dulu konsep nilainya itu berapa. Sebelum itu juga dia harus bisa membilang. Jadi membilang beda dengan menghitung ya. Membilang kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu. Nah itu juga ada batasannya, kayak tadi ada batasan sesuai dengan konsep usianya lagi masing-masing. Jadi kalau nanti kelas 6 misalnya, kelas 6, umur 6 biasanya kelas 1 ya. Kelas 1. Kalau sekarang sih 7 ya kebanyakannya ya. Nah itu sampai 30 sebetulnya nggak masalah, berarti dia udah sesuai gitu. Tapi kan memang kayak tadi ada beberapa anak yang mungkin berada di antara kuadran kanan dengan yang tengah tadi ya. Nah itu biasanya ada yang udah bisa sampai 100 sebetulnya. Nah kita juga nggak perlu membandingkan sebetulnya antara anak yang satu dengan yang lain, karena mereka mungkin akan punya kelebihan masing-masing gitu. Jangan cemas maksudnya ketika anak yang lain udah, anak ini udah bisa baca kok anak aku belum, ya dia punya tahap perkembangannya masing-masing ya. Bukan berarti dia nggak bisa baca ketika dia kognitifnya normal. Dia bisa, tapi dia butuh waktu sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita juga harus hati-hati memberikan tuntutannya itu. Yang penting konsep-konsep dasarnya dulu tadi yang perlu dikuasai dulu sama dia. Kayak konsep ya perbandingan kayak gitu ya. Konsep pengelompokan, perbedaan itu sebetulnya lebih penting lagi juga buat anak-anak untuk membuat keputusan sehari-hari kayak gitu. Untuk dia konsep aturan bermain kayak gitu di lingkungan itu lebih penting sebetulnya, karena kan ketika dia berada di lingkungan itu dia akan lebih banyak mendapat informasi, feedback dari lingkungannya. Itu kan yang akan bisa membuat dia jadi tambah lebih kaya pengalamannya kayak gitu. Dari sana juga dia mulai bisa belajar kayak gitu. Jadi prinsip-prinsip konsep-konsep dasarnya itu yang mungkin ya perlu diperkuat dulu sebelum kita memang ya kalau bahasa aku mungkin menjejalkan ya, dengan tadi harus tahu hurufnya ini huruf apa gitu. Nah, terus harus langsung bisa membaca ini, dikasih buku bacaan yang memang langsung ba, bi, bu langsung. Nah itu juga kadang ada anak yang bisa kayak gitu ya, tapi ada juga anak yang tertekan dengan belajar seperti itu. Itu yang perlu kita lihat, perlu kita sesuaikan gitu. Jadi masing-masing anak punya tahap perkembangannya masing-masing dan berbeda gitu ya Kang ya. Jadi nggak boleh maksain punya juga. Keunikan masing-masing, walaupun ada batasannya ya, ada batasan acuan yang paling rendah sama yang paling tinggi. Mungkin sama kayak kalau kita lihat KMS ya namanya, buku yang untuk lihat berat badan gitu kan. Nah, mungkin analoginya lebih mudah ya melihat itu. Ada misalnya berat anaknya kurang misalnya. Kurang, ini yang kurang banget ada sebelah sini lagi gitu. Ada yang berat tapi ada yang obesitas misalnya. Sama sebetulnya perkembangan juga ada yang terlambat, tapi jangan sampai terlambat banget, karena ada yang terlambat banget juga bisa jadi terbelakang nantinya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami betul ya. Mungkin buat aku juga, mungkin Buke juga masih terus belajar ya melihat ini perkembangan. Nah, buat orang tua juga mungkin perlu terus memperdalam ya konsep-konsep ini. Oke, sekarang aku ingin tanya ke Buke.
Nah, ini Buke nih sebagai ibu yang lebih banyak berinteraksi sama bunda-bunda lainnya di sekolah. Terus gimana sih Buke nemuin atau misalnya kalau Buke ngalamin juga nih, ada nggak sih kecemasan yang misalnya Buke tuh ketika anak tuh nggak bisa mengikuti tuntutan belajar di sekolah, gimana nih Buke menyikapinya? Nah, bener nih. Aku pun kan padahal tahu banget nih ya teorinya, sering diskusi sama Kang Dika gitu ya tentang anak gitu. Ya maksudnya kan dalam dunia psikologi juga aku kebetulan nggak concernnya nggak di anak gitu, tapi teorinya tahu gitu. Tapi ketika masuk ke lingkungan itu cemasnya juga ikutan gitu. Beneran, itu jadi konflik juga sama Kang Dika gitu. Kadang kan udah tahu nih, ya aku sebagai orang tua dan sebagai praktisi parenting, praktisi psikologi, kesehatan mental juga tahu banyak klien-klien dewasa yang datang karena dulunya ditekan banget, banyak banget tuntutannya gitu ya. Nah, tapi ketika ke anak sendiri itu pun bisa jadi nuntut gitu, Mi. Makanya padahal udah tahu apa namanya ya, kurang tepat lah porsi belajarnya di PAUD itu gitu. Kan kebetulan kita milih sekolah yang udah banyak yang udah mendekati banget dengan si tugas milestone anak gitu ya. Maksudnya tuntutan belajarnya nggak terlalu besar, nggak ada tambahan-tambahan lainnya, misalnya kayak bahasa asing itu kan di beberapa sekolah beberapa orang tua jadi juga menuntut anak untuk bisa kayak gitu ya. Dan bukan hanya bisa lagi, ada yang mintanya yang bisa anggaplah kayak bahasa Inggris atau bahasa Arab itu yang sekarang lagi naik daun gitu ya. Nah itu pengennya anaknya bisa cas-cis lah untuk itu gitu. Terus aku pun ngelihat lah, jadi sama orang tua gitu ya, anaknya udah bisa baca sebenarnya, tapi kan karena nggak tahu tuh batasan milestone-nya seperti apa, jadi nuntut lagi, ayo dong bisa baca buku cerita kayak gitu kan. Waduh, dan itu pun teralami gitu sama aku, Mi. Kan namanya sekolah dalam satu yayasan gitu ya, kan kita juga ada kekhawatiran kok anak terlalu jauh dari tuntutan akademik yang ada dari sekolah gitu. Kadang kalau lagi waras ya udahlah, ini belum tugas perkembangannya kok kayak gitu. Tapi kadang lebih banyaknya ketika interaksi lagi dengan orang tua gitu ya, itu tuh terpengaruh lagi gitu. Oh iya kok anaknya udah bisa kok, kenapa abang belum nih kayak gitu. Padahal kalau kita balik lagi ke milestone, itu udah banyak banget milestone yang udah dilompatin sama abang Farid gitu ya. Tapi tetap aja gitu kesannya bener, push yang nggak disadarin ke anak itu tuh kealamin gitu. Terus kadang kalau flashback lagi lah di puluhan tahun ke belakang gitu ya, aku juga kadang untuk menenangkan diri aku gitu kan, benar ya kan akhirnya kalau misalnya patokannya adalah capaian akademik, berarti kan rapornya jadinya yang di bawah rata-rata atau tidak sesuai tugas perkembangan menurut pihak sekolah gitu ya. Terus ini yang dikeluhin juga sama orang, maksudnya curhat-curhatan orang tua, teman-temannya Farid gitu ya. Terus kan ada kakaknya yang udah di SD, ada kakaknya yang udah di SMP gitu. Terus padahal punya bakat yang luar biasa gitu, tapi karena di akademik yang enggak terlalu, jadi kan kesannya tuh buku rapornya tuh banyak yang di bawah rata-rata, yang di bawah KKM ya istilahnya, KKM gitu. Itu kan jadinya capnya anak nerimanya kok aku nggak pinter, kok aku bodoh dibanding teman-teman kayak gitu. Nah itu juga akhirnya orang tua pun karena membandingkan satu anak dan anak lain, jadinya nuntut lagi nih untuk tambah dong waktu belajarnya, tambah dong lesnya. Nah itu yang akhirnya anak tuh hilang banget kesempatan mainnya, Mi gitu. Itu tuh tantangan banget sih aku ketika terus aku coba ingat lagi ke belakang dulu kelas 1, kelas 2, aku inget banget kelas 1, kelas 2 SD. Aku tuh kadang menguatkan diri, terus cerita sama Kang Dika juga, lebih baik sistem akademik zaman kita gitu. Masuk ke SD itu ya aku benar kelas 1 SD tuh ingat banget aku belum bisa bahasa Indonesia, belum bisa baca, belum bisa dikte, dan pelajaran bahasa Indonesia itu kan dulu masih ini Ibu Budi kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang anak TK tuh nggak gitu, Mia. Jadi
apa namanya ya, jadi udah konsepnya tuh ba, bi, bu, tapi dalam bentuk kata gitu. Budi, rasa, yang kayak gitu. Misalnya kalau yang untuk pertama-tama tuh A semua huruf vokalnya, tapi udah nggak diajarin konsep yang tadi kata Kang Dika, bunyi huruf A itu seperti apa, B seperti apa. Kalau kita dulu kan BI, bi, BU, bu, BO, bo, kayak gitu. Jadi kenal bunyinya, terus nanti pas dikte bisa gitu kan. Nah, aku ingat lagi waktu dulu aku tuh beneran takut ketika masuk belajar bahasa Indonesia gitu, Mi. Kan kalau nggak bisa baca otomatis nggak bisa pelajaran matematika yang soal cerita dong gitu. Tapi aku sampai searching gitu kan, kayaknya di zaman aku sekolah dulu kelas 1 itu nggak ada deh yang anak kelas 1 matematikanya soal cerita gitu. Jadi konsep dasar misalnya 1 tambah 1 atau 10 puluhan tambah puluhan berapa gitu doang kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan anak kelas 1-nya udah harus paham soal cerita. Dan kembali lagi dulu aja aku belum bisa baca itu sampai nggak mau sekolah karena ngerasa apalagi teringat banget dulu zaman aku masih catur bulan nih 1, 2, 3 ya, Mia juga ya. Jadi kan terima rapornya 3 kali tuh. 3 kali. Ingat banget kelas 1 catur bulan 1 tuh nilai bahasa Indonesia aku 5 dan pakai pulpen merah kan dulu. Iya. Ya, itu kan mentalnya berasa anak bego banget nih, bodoh banget kayak gitu. Tapi itu satu-satunya mata pelajaranku yang di bawah apa namanya ya, yang angkanya warna merah kayak gitu, bawah rata-rata gitu. Tapi aku balik lagi ya, dulu gimana papa mamaku bilang nggak apa-apa, ayo kita belajar kayak gitu ya. Terus kadang aku juga kalau versi orang tua aku ngingetin cerita misalnya ke orang-orang teman-temannya gitu ya, bilangnya keras ngajarin aku baca gitu kan, sampai aku bisa aku tuh nggak nangkep itu gitu, sampai akhirnya aku bisa baca, progres justru di kelas 1 kelas 2 itu aku bisa dibilang lah mungkin juara 3 terakhir atau 4 terakhir gitu ya. Nah, ketika kelas 3 aku mulai bisa baca, dan aku kalau sekarang sebagai praktisi psikologis tahu gitu ya, oh ternyata memang udah umur mentalnya aku di 9 tahun 8 tahun kelas 3 memang udah saatnya belajar yang lebih serius. Aku malah jadi hobi banget belajar gitu, Mi. Jadi dari ranking 3 terakhir malah alhamdulillahnya di 3 pertama gitu, dan ya maksudnya bukan di sekolah yang biasa gitu kan. Nah, sampai progres gitu. Jadi memang ketika itu belajar juga, oh iya ya ternyata pengalaman pribadi pun bagi aku untuk menguatkan diri, oh iya ya gitu. Aku pun mengalami itu. Kebayangkan kalau misalnya aku nuntut Farik, atau kenapa aku cerita ini, banyak loh teman-temanku, orang tua teman Farik itu yang terus nuntut kayak gitu tanpa tahu konsep dasarnya seperti apa. Guru-guru pun bingung. Mereka tahu, mereka paham kalau nggak seharusnya anak TK itu bisa baca, tapi kurikulum yang ada dari, ya bisa dibilang dari pemerintah Indonesia lah, yang mengharuskan bisa baca segitu, jadi mereka juga tertekan gitu. Nah, mungkin kita butuh analisa lebih lanjut ya, di mana sih miss-nya kayak gitu. Benar kayak aku setuju sih kalau analisa Kang Dika tadi. Jadi patokannya adalah milestone anak yang ekstrem kanan tadi, yang cerdas-cerdas tadi. Padahal kan cuma 20%-nya ya. Kasihan kan maksudnya kasihan nih yang 60, mungkin justru 80%-nya kan yang akan terbebani gitu. Itu benar. Mau sepaham-pahamnya apa dengan teori tetap aja Mas. Karena jadi ngikut gitu. Ternyata walaupun Buke tahu ilmunya, apalagi secara psikologi ya, tetap aja ngerasa cemas gitu ya Buke ya. Bener banget. Iya. Oke deh Kang, tadi dari ceritanya Buke, walaupun Buke paham gitu ya tentang teori, apalagi tentang psikologi ya, tapi tetap aja ngerasa cemas gitu ya sebagai bunda. Nah gimana nih, kadang kan suka konflik gitu ya kalau sama suami gitu, sama ayah kadang suka beda gitu kan ya. Bener. Nah itu tuh gimana sih Kang caranya mengatasi? Ya Ini dia. ya benar sih memang ya, kadang kita yang udah lama belajar, maksudnya kan dalam
proses kuliah juga ya, dari S1 S2 belajar terus gitu, tapi ketika praktek itu memang kadang kebawa arus gitu. Terus jadi apa? Jadi lupa gitu konsep-konsep yang udah dipelajarin itu, ketinggalan banget di belakang, nggak dibawa gitu. Jadi akhirnya terkadang yang muncul adalah apa ya, idealisme masing-masing juga gitu. Nah ini yang kadang bener kata Mia tadi, jadi konflik ya. Nah sebetulnya yang paling ideal, bahkan yang ideal banget sih sebelum anak mau sekolah itu udah diskusikan dulu sebetulnya target-targetnya seperti apa gitu kan. Mau bahkan pemilihan sekolah misalnya kayak gitu juga kan, itu bisa jadi konflik juga antara ayah sama ibu ya. Nah ini juga nggak apa-apa, ayah sama ibu itu pasti punya value masing-masing gitu. Nah itu yang perlu disejajarkan, cari titik tengahnya, targetnya apa gitu, sambil lihat juga anaknya, kebutuhan anaknya seperti apa. Misalnya anaknya minat banget nih kayaknya di area apa misalnya, kayak mungkin Farik lah ya. Farik itu memang kalau kita lihat sebetulnya nggak dipush untuk ke apa ya, ke ngaji hafalan agama gitu, enggak ya. Tapi kayaknya dia memang seneng ngedenger kayak gitu. Jadi memang ya secara nggak langsung kita juga, oh kayaknya dia seneng ini, kita coba lagi yuk gitu. Apa memperkuat minatnya itu ya, akhirnya memang oh ternyata didengarkan kayak gitu, dia hafalan bacaan suratnya jadi tambah banyak kayak gitu, dan itu memang bikin dia pede. Makanya oh ya udah kita cari sekolah yang memang bernuansa Qur'ani kayak gitu, makanya kita coba masukin ke sekolah itu. Dan memang dia akhirnya di sana jadi nyaman ya, karena dia merasa bisa kayak gitu, karena dia memang itu yang dia cari kayak dan gitu. itu pilihannya dia gitu ya, Dan kita bawa gitu. Nah itu sih yang mungkin ya, yang apa, memang perjalanannya itu perlu dipersiapkan dulu, itu yang lebih idealnya. Tapi kalau misalnya udah kadung nih, udah baru udah masuk sekolah, baru tahu gitu sebenarnya ayahnya pengen ini, ibunya pengen ini gitu. Nah itu ya mungkin memang akan ada hal-hal yang dalam tanda kutip dikorbankan ya, value masing-masing, tapi tetap harus menyesuaikan tadi antara kebutuhan anak, kebutuhan orang tua, kebutuhan ayah, kebutuhan ibunya. Bukan kebutuhan sih ya, need ya, ini kebutuhannya, keinginan juga ya termasuk di sana gitu. Harapan harapan besarnya apa gitu. Nah itu yang perlu ketika sudah punya komitmen, udah ketemu nih titiknya, ya udah itu kita apa ya, kita tanda tangan lah, kita sign gitu sama-sama ya. Sekarang target berikutnya adalah step by stepnya, gimana kita memupuk dia harus seperti apa, kita memfasilitasi dia seperti apa. Nah itu yang perlu dijalani sambil memang lihat kebutuhan anaknya ya, karena tadi konsep perkembangan itu kan terus berubah ya, terus semakin banyak kebutuhannya, dan perlu memfasilitasinya seperti apa. Itu sih mungkin ya yang bisa untuk mungkin apa, mengurangi lah ya, mengurangi konflik-konflik. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya mungkin perlu menyiapkan bekal emosi juga. Maksudnya secara emosional dalam proses mendidik anak itu pasti akan banyak menguras energi, menguras emosi. Nah ini perlu kita siapkan gitu mentalnya sejak dini ketika punya anak. Bukan berarti ya alhamdulillah pasti kita akan senang ya ketika punya anak, apalagi udah misalnya berumah tangga pasti pengen dikaruniai anak gitu. Tapi yang harus kita siapkan juga ketika proses mendidiknya itu pasti akan perlu banyak pengorbanan, perlu menguras waktu, tenaga, mungkin biaya ya kayak gitu. Nah ini yang sampai ke emosi juga ya, karena banyak orang tua juga yang jadi nggak well-being, jadi nggak bahagia karena nggak, ternyata dia
kayak masuk kandang singa gitu. Pas punya anak kan ternyata kok gini banget ya. Ternyata kok aku merasa hidup aku jadi suram banget. Nah, itu yang perlu dipersiapkan juga. Pasti ada proses bahagianya di sana, tapi kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang di luar bayangan kita gitu, karena kadang nggak selalu jalannya mulus ya, ada aja gitu yang tiba-tiba harus jatuh, bahkan jatuhnya nggak tanggung-tanggung lagi misalnya. Nah itu harus kita persiapkan, dan insya Allah pasti ada jalan, pasti ada solusi dari setiap masalah. Itu sih yang perlu kita pegang. Nah itu yang mungkin mudah-mudahan ya tetap semangat buat kita semua, buat orang tua juga. Dan calon-calon orang tua lagi. Iya, calon orang tua, karena memang anak-anak kita ini bekal buat masa depan kita ya semua gitu. Calon-calon yang akan menggantikan kita semua. Insya Allah harus lebih baik lagi ke depan. Oke, jadi penting juga ya Kang Buke untuk mengenali dan nyelesain konflik nih, terutama yang berdampak nanti pada pola asuh ke anak gitu ya. Nah biasanya nih Buke, kalau misalnya ada klien orang tua gitu, dan mereka tuh punya konflik gitu di antara mereka. Nah seharusnya apa sih yang mereka lakukan gitu, dan akhirnya berdampak ke anaknya ya, terutama sekolah. Bener banget Mi, itu banyak banget, dan itu konflik yang terjadi bener itu nggak bisa dihindari sebenarnya. Tapi bener kata Kang Dika tadi, value yang dibawa sih, nilai dari, kan kita ketika menikah tuh pasti suami bawa value, sang ayah bawa value, ibu bawa value gitu, dan akhirnya menciptakan harapan dong ke anak gitu. Nah ekspektasi harapan ini yang harus kita kontrol gitu. Terus biasanya yang terjadi ada konflik-konflik sebelum, kan anak itu nggak dadakan ya masuk sekolahnya. Kan dari masuk TK berarti kan 4 tahun pertama itu masih banyak yang bisa dipersiapkan gitu. Nah seringnya ada konflik yang nggak terselesaikan antara ayah dan ibu. Akhirnya nggak terselesaikan, berdampak deh, ya namanya anak masuk sekolah berarti konflik yang mungkin muncul atau beban hidupnya nambah kan gitu. Tapi konflik yang sebelumnya nggak teratasi, gimana mau menghadapi beban hidup berikutnya ini gitu. Mempersiapkan anak mau nggak mau itu adalah beban, tapi beban yang harus dinikmati gitu. Mau nggak mau, karena sama sih ketika kita masih kecil, kita juga adalah beban buat orang tua kita, tapi harapannya kan tetap bagaimana anak ini bisa berdiri sendiri gitu. Tapi kalau orang tuanya aja konflik terus di rumah, suasana rumah nggak nyaman, ya mau sepintar-pintarnya anak kayak gitu ya, kognitifnya oke gitu, anggaplah dia adalah anak yang terlahir dengan ekstrem kanan dari Tuhan, dikasih kecerdasannya luar biasa, tapi sosial emosi kan itu selalu yang dibentuk. Banyak loh anak-anak pintar itu sosial emosinya jelek atau tidak terbentuk karena ngelihat di rumahnya juga konflik orang tuanya, nentuin sekolah dia aja berantemnya luar biasa. Akhirnya yaudah pokoknya kamu harus ngikutin apa yang mama sama papa punya, ayah sama ibu udah rencanain buat kamu, karena kan kita punya ini, apalagi biasanya punya bisnis kayak gitu, itu kan seperti diturunkan kayak gitu. Padahal banyaknya tuh yang jadi konflik, kok anak saya nggak sama ya dengan saya dan istri kayak gitu. Kok anak saya misalnya dia adalah seorang teknikal, kok anak saya artis banget ya kayak gitu, artistik banget, kok dia lebih suka dengan konten-konten atau desain apa kayak gitu. Itu tuh yang banyak banget jadi pertentangan sekarang kayak gitu. Atau orang tuanya adalah konsultan dalam bidang teknik, kok anak saya lebih suka dengan bisnis kayak gitu. Nah itu bukan sesuatu yang berbeda sebenarnya, kok jadi nggak menurun gitu. Nah ternyata pas digali lagi, orang tuanya juga dulu nggak suka sebenarnya kuliahnya, tapi terpaksa untuk ada di situ kayak gitu. Nah konflik udah bawa konflik konfliknya makin bertumpuk kan, itu antara ibu dan ayah, akhirnya nggak terselesaikan. Akhirnya yaudah deh kita milih sekolah aja yang bisa memfasilitasi anak. Harapannya karena biasanya gini, ini satu cara menghindari konflik
yang kurang tepat sebenarnya dari rumah. Ayah sama ibu ngerasa nggak bisa memberikan suasana yang harmonis di rumah, dan merasa dirinya kurang terus keterampilan untuk mendidiknya. Ya udah deh, anak kita sekolahin full day aja. Harapannya untuk banyak hal yang bisa belajar di sekolah. Memang banyak hal yang bisa dipelajari oleh anak, tapi tetap aku belum pernah ketemu anak yang benar-benar sukses dan tenang menghadapi kehidupannya kalau rumahnya nggak tenang. Tapi ada mau sebagus apapun fasilitasnya, kalau rumahnya, kalau orang tuanya nggak ada waktu buat dia, itu tetap aja dia goyang gitu ketika menjadi dewasa. Dan dia juga malah goyang juga ketika akan menjalani, bahkan seorang anak pasti akan harus menjadi bukan pilihan sih ya, tapi harapannya secara normal kan dia akan menjadi orang tua baru lagi gitu. Banyak yang memilih untuk ya nggak usah nikah deh, yang nggak usah punya anak deh, itu jauh lah ke sana gitu. Nah, basicnya di situ gitu, ketika memilih sekolah, apalagi dari PAUD, harapannya, aduh kita udah terlambat nih ngajarin anak baca, tulis, hitung, ngerasanya gitu. Doa-doa harian nggak tahu, yaudah deh masukin aja sekolah yang TK aja full day, Mi. Banyak yang kayak gitu, misalnya oke deh dengan berbagai alasan ya, misalnya ada yang juga kerja kayak gitu, nggak apa-apa. Memang keberadaan daycare atau sekolah full day itu membantu si orang tua yang terpaksa untuk bekerja dua-duanya gitu kan. Tapi ingat, konsep utamanya tetap rumah yang mendidik, dan sekolah itu adalah tempat mereka belajar sementara gitu. Anggap deh full day kan paling 8 jam ya. Satu kali 24 jam, satu hari itu 24 jam. Berarti kan 2/3 harinya sebenarnya banyaknya sama orang tua nih. Tapi kalau di rumahnya aja nggak bagus, gimana dia mau enjoy dan pede di sekolah kayak gitu. Itu sih yang jadi banyaknya fenomena yang akhirnya melimpahkan sebagian besar pendidikan itu ke sekolah kayak gitu. Terus nanti kalau nggak sesuai dengan ekspektasi, nyalain sekolah. Yang tadinya gitu kan, apalagi fenomena sekarang anaknya dinasihatin, dianggap sekolah yang nggak bisa ngedidik dia gitu, ngedidik anak yang nggak 100% juga sih, tetap basic 4 tahun pertama, anggaplah 3 tahun pertama gitu ya, dibentuklah di sana kayak gitu. Itu sih. Dan satu lagi nih, penting banget, aku dapat seorang sahabat aku banget kayak gitu. Dia dan suaminya bekerja, akhirnya memilih daycare untuk nitip anaknya. Ini bagus banget sih, sahabat aku nitip daycare, terus tiba-tiba daycare-nya ngasih PR, nulis angka sama hurufnya nggak nanggung-nanggung lagi, A sampai E, A, B, C, D, E, 5 ya. Itu anak masih umur 3 tahun nih ya. Dan dia kalau memang komunikasinya bagus, akhirnya dia berani, dan kebetulan dia paham, dia tahu lah tentang milestone anak umur 3 tahun belum kayak gitu. Dia diskusi ke sekolahnya, maaf Miss, anak saya nggak ngerjain PR karena saya nggak mau anak saya tertekan untuk ini kayak gitu. Dan dia edukasi kayak gitu, nggak seharusnya anak usia segini dituntut dengan PR kayak gini. Dan hitungannya tuh misalnya dalam keranjang ada buah 5 gitu, Mi, ada berapa buahkah di dalam keranjang, mana yang lebih banyak lebih sedikit, itu pelajaran anak kelas 1 kan. Nah, kalau kita konfliknya lebih teratasi gitu, dan kita juga akan fokus ke anak untuk yang terbaik gitu. Dan ya kalau ada yang aneh-aneh kayak gitu, kita bisa mendiskusikan ke sekolah gitu. Nah, tapi ada juga yang sebaliknya kayak gitu, justru nuntut ke sekolah, kenapa anak saya nggak diajarin ini, tetangga saya anaknya umur segini saya gitulah. Nah, itu sebenarnya konflik-konflik yang nggak terselesaikan sebenarnya. Akhirnya khawatir dong punya konflik, terus khawatir nih anak nggak jadi orang sukses nantinya. Nah, itu khawatiran yang paling banyak sih, konfliknya yang harus diselesaikan dulu. Kayak nih Kang Dika, bukannya jadi sekolah mahal itu bukan jaminan juga ya untuk anak kita nanti menjadi apa ya, jadi presiden gitu. Oke Kang, nah misalnya nih kalau ada nih orang tua gitu ya, ayah bunda yang misalnya dari anaknya di PAUD udah ayo kamu belajar gitu tuh, itu tuh berpengaruh nggak sih Kang
ke sosial emosional anak nanti di kalau anak udah besar gitu. Ya tadi mungkin pernyataan Teh Mia tadi bagus banget ya. Mahal juga belum tentu jadi jaminan ya, sebelum menjawab yang pertanyaannya gitu. Jadi memang benar banget sih, maksudnya punten pisan ini mah banyak juga sekolah-sekolah sekarang yang dalam tanda kutip jadi bisnis ya gitu. Jadi maksudnya kita melihat sekolah juga bukan melihat wah bangunannya mewah, fasilitasnya bagus banget. Ya itu akan mendukung di satu sisi. Tapi kalau aku pribadi ya mungkin kita melihat yang lebih penting itu sumber daya manusianya gitu. Jadi gurunya itu benar-benar passion sebagai guru enggak gitu. Karena akan beda guru yang hanya sekedar mengajar dengan yang passion, dia akan ya salah satunya mungkin dia tahu tuh tugas perkembangan anak secara individu juga, dia tahu anak yang ini perkembangannya seperti ini, anak yang ini keminatannya seperti ini, dia akan benar-benar kenal gitu. Nah itu akan ada kedekatan dan akan ada membangun ya rasa-rasa kedekatan itu, sehingga memang anak juga akan mengidentifikasi gurunya. Kan guru itu digugu dan ditiru ya. Nah kadang kalau gurunya tidak sesuai dengan passionnya sebagai guru ya akhirnya dia salah mengidentifikasi juga gitu. Nah ini yang paling penting mungkin itu sih ya, yang yang nggak sekedar mahal ya. Kadang sekolah itu bukan kayak beli barang ada yang ada kualitas ada harga gitu. Nah yang lebih penting sih kita melihat itu ya. Mungkin kalau untuk yang pertanyaan tadi gimana Mi? Untuk jadi misalnya ada nih orang tua yang nge-push anaknya dari TK gitu, ayah harus belajar, harus bisa ini itu tuh nanti berdampak nggak sih Kang ke anak dari sosial dan emosinya? Ya jadi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing anaknya sebetulnya ya Teh Mia ya. Maksudnya ketika tuntutannya melebihi apa yang seharusnya gitu ya, kayak yang Buke ceritain tadi, mungkin memang dampaknya itu akan ke depannya gitu. Yang paling sering terlihat sih lebih ke ini ya, rasa percaya diri anaknya gitu, karena dia merasa bahwa dia nggak pernah mendapatkan sesuatu yang ideal sesuai dengan apa yang dia bisa gitu, karena tuntutannya itu selalu melebihi apa yang dia mampu dan memang melebihi di atas usianya dia terus. Jadi ketika dia melakukan itu dia nggak pernah diapresiasi gitu, padahal secara tuntutan perkembangan sebetulnya dia sudah melalui tahapan itu dengan benar misalnya kayak gitu. Nah itu yang bisa jadi berbahaya gitu, sampai ke depannya juga anak-anak ini akan merasa terus jadi minder, jadi nggak percaya diri. Mungkin itu yang bisa jadi paling terlihat ya. Yang kedua mungkin ya akan bermasalah juga ke aspek-aspek yang lain gitu, ke keminatannya, orientasinya ke depan. Akhirnya dia menjadi kurang bisa untuk memutuskan sesuatu seperti itu. Ya sebetulnya akan jadi berpengaruh tentunya terhadap masing-masing keunikan dinamika masing-masing dari anak itu. Nah makanya memang kita perlu memberikan tuntutan yang porsinya sesuai sebetulnya. Kalau nggak dituntut juga nggak boleh sebetulnya, perlu ada tuntutan kepada anak, tapi menuntutnya itu memberikan tuntutan dan memberikan perhatiannya itu ya harus seimbang seperti itu. Mungkin kayak gitu. Oke, banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil dari segmen hari ini. Jadi pentingnya ayah bunda mengerti dan paham tentang milestone perkembangan anak-anaknya ya, Kang Buke. Dan juga manajemen konflik antara ayah dan bunda di rumah juga harus terselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Oke, Sobat Mami semuanya, mungkin sampai sini dulu ya segmen kita hari ini di segmen parenting. Makasih yang udah nonton, jangan lupa nonton video-video kita yang lainnya. Oke, makasih. Dah.